Film dimulai dengan montase dalam reruntuhan bumi. Suar matahari merusak lapisan ozon 10 tahun lalu, menyebabkan suhu naik hingga 150 derajat Fahrenheit. Planet bumi telah memburuk, menjadi gurun yang sebagian besar sangat membahayakan. Terbakar oleh radiasi UV, dan rentan terhadap fenomena bencana cuaca. Vince, salah satu dari sedikit yang selamat. Dia adalah seorang insinyur robot, dengan mengenakan pakaian yang melindunginya dari panas dan sinar UV. Seperti hari-hari biasanya, dia mencari persediaan makanan dengan robotnya, bernama Dewey. Saat dia berjalan di dalam toko, alat pengukurnya menunjukkan bahwa tingkat radiasi UV di area tersebut cukup tinggi. Sementara itu, robot mengambil apa saja yang tersisa di toko. Vince kemudian terlihat mengambil beberapa makanan anjing. Setelah pergi, dia menandai area itu sehingga dia bisa melacak tempat-tempat yang pernah didatangi. Dalam perjalanan berikutnya, Vince melakukan perjalanan melalui kota sepi yang telah porak-poranda, karena penipisan lapisan ozon. Sinar UV membuat orang tidak bisa keluar rumah. Oleh karena itu, sebagian besar kota telah dievakuasi. Tiba-tiba, alat Vince memancarkan peringatan bahwa badai akan datang. Dia memutar truk dan menginjak gas dalam-dalam, sementara badai raksasa mengejarnya. Untungnya, dia berhasil mencapai laboratorium bawah tanahnya, yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan tempat dia bekerja, sebelum bencana melanda. Ternyata, Vince menderita penyakit TBC yang cukup akut. Anjing sekaligus sahabatnya, bernama Goodyear, sedang menunggunya di rumah besarnya. Dia memeluk dan mencium anjing itu, lalu menyiapkan makanan yang dia temukan tadi. Sementara Goodyear makan, Vince hanya minum air, karena persediaan makanannya hampir habis. Kemudian, dengan bantuan AI, Vince mengunggah instruksi dasar tentang proyek barunya. Seperti, cara merawat anjing, cara melakukan pekerjaan rumah tangga, dan seterusnya. Karena Vince mencintai Goodyear lebih dari apapun, dia bekerja untuk menciptakan robot yang sangat khusus untuk merawat Goodyear, setelah ia meninggal nanti. Vince telah melakukan banyak penelitian tentang sinar UV, dan paparan radiasi. Kemudian, dia melepaskan mata Dewey, dan menempelkannya ke robot barunya. Setelah menghidupkan robot, dia mulai mengirimkan data ke robot itu. Setelah banyak upayanya yang gagal untuk berkomunikasi, robot itu akhirnya menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa dia memahami apa yang coba disampaikan oleh Vince. Vince sangat senang dengan reaksi dari robot, dan dia selangkah sudah berhasil di tahap itu. Dia juga bermain dengan anjingnya, bahwa anjingnya akan segera memiliki teman baru. Vince kemudian bertanya ke robot untuk menyebutkan sesuatu tentang dirinya. Robot mengatakan bahwa dia memiliki beberapa aturan, seperti tidak menyakiti manusia, tetapi aturan yang paling penting adalah, bahwa apabila Vince tidak ada, dia harus menjaga Goodyear dengan cara apapun. Tiba-tiba, listrik padam, Vince keluar untuk memperbaiki turbin angin. Dia menghubungkan kabel, setelah itu lampu menyala. Di dalam, robot itu menamai dirinya Jeff. Sementara itu, badai raksasa terlihat menghadang. Vince kembali dan menghubungkan Jeff ke stasiun cuaca, sehingga dia bisa membuat ramalan cuaca. Jeff mengatakan bahwa 4 badai berbeda akan menghampiri mereka dalam 24 jam ke depan, dan mereka tidak akan dapat menghindarinya. Dia juga memperkirakan bahwa itu akan berlangsung sekitar 40 hari. Mendengar itu, Vince percaya bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Dia juga menganggap San Francisco sebagai pilihan terbaik mereka. Vince kemudian mulai merakit seluruh tubuh robot. Setelah menyelesaikannya, Vince meningkatkan kecepatan transfer robot, dan mulai mengajarinya berjalan. Setelah sedikit latihan, Jeff berhasil mulai berjalan. Sementara Vince senang dengan kemajuannya, Goodyear tidak menyukai robot itu, dan tidak mempercayainya sama sekali. Saat badai semakin dekat, Vince mulai mengemasi semua hal-hal penting, dan juga mencabut transfer data Jeff, yang baru mencapai 72%. Karena itu, Jeff tidak sepenuhnya berkembang, dan bertindak seperti anak kecil. Vince memanggil Dewey untuk bergabung dengan mereka, tetapi dia lupa bahwa telah melepaskan matanya.
Oleh karena itu, dia memasang kamera, sehingga dia akhirnya bisa melihat lagi. Mereka berempat kemudian naik mobil dan mulai menuju San Francisco. Pada awal perjalanan, Jeff sangat penasaran saat dia mencoba mempelajari semua yang dilakukan Vince. Untuk saat ini, mereka telah berhasil menghindari badai. Mereka kemudian berhenti di sebuah kota yang sepi. Vince memakai pakaian perlindungan UV, dan memanggil Jeff untuk bergabung dengannya di luar. Dia kemudian mulai mengajari Jeff instruksi dasar tentang cara mengais, dan juga tentang bahaya matahari. Mereka juga bersenang-senang, dan ketika mereka mengeluarkan popcorn di bawah sinar matahari, ya, begitulah buruknya matahari. Namun kesenangan mereka tidak berlangsung lama, ketika Vince memperhatikan badai mendekati mereka. Dia menyuruh semuanya untuk naik ke mobil dan mencoba melaju lebih cepat dari badai, tetapi akhirnya badai itu mendekati mereka. Vince bergegas keluar dengan Jeff dan memerintahkan dia untuk membantunya mengikat mobil dengan kabel. Ketika Vince lelah, Jeff mengambil alih, dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Vince dan Jeff kemudian masuk ke dalam mobil. Seketika, tornado besar menghantam, dan semua kabel mulai putus satu demi satu sampai hanya satu yang tersisa. Untungnya, badai berlalu dan semuanya baik-baik saja. Vince menghargai kerja bagus Jeff, tetapi kecewa ketika mengetahui ban depan kendaraannya rusak. Mereka memiliki ban cadangan tetapi tidak memiliki dongkrak untuk mengangkat kendaraan. Namun, Jeff mulai mengangkat kendaraan itu menggunakan kekuatannya dan memberitahu Vince untuk mengganti ban. Keesokan paginya, Jeff mencoba untuk berkomunikasi dengan Goodyear. Ternyata dia sedang mencoba untuk belajar bahasa anjing. Saat Vince bangun, itu membuat Jeff mengerti bahwa Vince dan Goodyear butuh waktu untuk berhubungan baik. Kemudian pada saat itu, sebuah pelang menunjukkan bahwa San Francisco berjarak 1522 mil. Di situ Vince bingung ketika Jeff memintanya untuk menjelaskan pengertian kepercayaan. Kemudian ia menceritakan kisah hidupnya sendiri. Dia menjelaskan bagaimana dia sendiri memecahkan masalah perangkat lunak selama proyek, tetapi memberikan penghargaan kepada seluruh tim. Dengan cara itu, dia bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Selama ini kesehatan Vince terus memburuk, kemudian mereka berhenti di sebuah restoran. Di sana Vince muntah darah. Menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, Vince membawa Goodyear ke dalam restoran dan mengisi waktu bersamanya. Sementara itu, Jeff bermain-main dengan mobil. Dia memutar lagu, saat dia mencoba mengemudi. Karena gugup dia melepaskan rem tangan, dan mobil menabrak mobil di depannya. Ketika Vince menegur Jeff, dia bertingkah tidak bersalah. Dia kemudian membalikkan mobil, tapi malah menabrakkannya lagi. Vince yang marah menunjukkan apa yang terjadi pada kulitnya, ketika dia melangkah di bawah sinar matahari. Dia kemudian berteriak pada Jeff, mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya pekerjaannya adalah menjaga Goodyear. Setelah mereka meninggalkan restoran, Vince memutuskan untuk mengajari Jeff mengemudi. Awalnya Jeff kikuk seperti biasanya, tapi dia segera menguasainya dan mulai mengemudi dengan lancar. Vince senang akan hal ini tetapi anjingnya masih meragui Jeff. Pada malam hari, mereka berhenti di jalan menuju perkemahan. Di sana, aurora yang indah dapat dilihat, menandakan bahwa lapisan ozon sudah tidak ada lagi. Jeff menyarankan agar mereka bisa mengemudi di malam hari, dan mengatakan kalau di siang hari berbahaya. Namun, Vince memberitahu bahwa orang-orang yang lapar akan keluar di malam hari dan itu berbahaya. Di pagi hari, Vince muntah darah dan juga menggigil. Jeff merawatnya dengan baik. Jeff menanyakan apakah dia harus menghubungi dokter. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka tiba di kota besar, Jeff membangunkan Dewey dan keduanya pergi mencari persediaan. Mereka menemukan sebuah rumah sakit yang terlihat sudah dijarah, tetapi Jeff tidak mengetahui itu, jadi dia terus masuk ke dalam. Ketika Vince bangun, dia tidak menemukan kedua robotnya di situ. Dia tahu akan terjadi sesuatu pada mereka, meskipun kondisinya sangat lemah, dia tetap memaksakan dirinya untuk menemukan Jeff dan Dewey. Ternyata ada seseorang mengawasinya dari kejauhan. Di lantai atas, Jeff senang menemukan makanan, obat-obatan, dan bahkan
jaket mewah untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Dewey menemukan beberapa makanan ringan. Tetapi, tidak melihat jebakan beruang di dekatnya. Saat dia meraih makanan itu, jebakan beruang mencabiknya. Vince yang putus asa akhirnya menemukannya, dia meminta maaf karena tidak berhasil menyelamatkannya. Meskipun Dewey bukan robot favoritnya lagi. Tiba-tiba saja, Vince mendengar suara gemuruh dan menemukan Jeff. Vince memperingatinya kalau mereka tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama lagi, karena tidak aman bagi mereka. Keduanya kemudian berlari, tetapi Vince hampir tidak bisa berdiri. Ketika mereka mencapai mobil mereka segera melaju kencang, dan sebuah kendaraan mulai mengikuti mereka. Setelah berjarak agak jauh, Vince menyerahkan kemudi kepada Jeff, memberitahunya untuk tidak melakukan kesalahan mulai sekarang. Dia juga melihat mobil itu masih mengikuti mereka, karena Jeff bisa melihat dalam gelap, mereka mematikan lampu mobil. Sementara itu, mobil misterius itu masih mengejar mereka. Vince menyuruh Jeff untuk melaju lebih cepat lagi. Saat mereka mengemudi untuk menjauh dari mobil misterius itu, Vince meraih kemudi dan membelokkannya keluar dari jalan. Dia berniat bersembunyi di bawah underpass. Meskipun Jeff mencoba untuk menjelaskan bahwa ketinggian mobil lebih tinggi dari underpass, Vince tidak mendengarkannya, dan akhirnya menabrak, dan panel surya mobil hancur. Setelah tabrakan itu, Jeff menggunakan kekuatannya untuk mendorong mobil ke dalam. Mobil yang mengikuti mereka mendekat. Namun, ia berhenti sejenak, dan kemudian pergi. Setelah mengetahui bahwa orang itu telah pergi, Vince bergegas keluar dan menemukan bahwa semua panel surya mereka telah rusak. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri atas penilaiannya yang buruk dan juga mengatakan bahwa dia tidak dapat memperbaiki itu. Jeff meyakinkannya bahwa dia dapat membawa mereka ke San Francisco, tetapi Vince membentaknya untuk berhenti berbicara. Vince yang marah kemudian kembali ke kendaraan, sementara Jeff berdiri di luar di tengah hujan. Setelah mengintip sebentar, Jeff masuk ke dalam dan memberitahu Vince, bahwa menurutnya mereka akan berhasil sampai ke jembatan Golden Gate di San Francisco. Sementara itu, Vince berbagi cerita lain, dan menceritakan mengapa dia tidak mempercayai orang dan bagaimana dia menemukan Goodyear di dalam tas. Dia mengatakan bahwa Goodyear ketakutan dan sendirian. Dia berjanji untuk melindunginya dengan cara apapun. Vince juga menjelaskan bahwa kelaparan dapat mengubah manusia yang baik menjadi pembunuh. Dan itulah yang mengubah Vince menjadi pengecut. Karena, ketika beberapa orang membunuh seorang gadis dan ibunya di supermarket, dia hanya bersembunyi. Keesokan paginya, pelang lain menunjukkan bahwa, jaraknya 480 mil ke San Francisco. Jeff ada di kemudi sementara Vince yang lemah beristirahat. Tiba-tiba, Jeff melihat kupu-kupu di kaca depan. Dia menepi, membangunkan Vince, dan dia menunjuk ke kupu-kupu. Vince bangun dan mengulurkan tangannya, hanya untuk memastikan tangan itu tidak terbakar oleh sinar matahari. Dia kemudian melangkah keluar, dan merasakan matahari. Radiasi UV telah menurun ke titik di mana itu tidak lagi menjadi ancaman. Dia melihat bunga, dan kupu-kupu lainnya dan tertawa terbahak-bahak. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melewati dataran berbunga, kemudian, Vince mengganti pakaiannya, dan mereka memutuskan untuk piknik di bawah sinar matahari. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama lebih dari 1 dekade, Vince kemudian menceritakan lebih banyak kenangan tentang masa lalunya, sambil berharap dia bisa berbuat lebih banyak di masa hidupnya. Mendengar itu, Jeff dengan bersemangat bangkit dan mengatakan bahwa, jika mereka pergi sekarang, mereka akan mencapai jembatan Golden Gate dalam waktu sekitar 18 jam, namun, Vince mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Jeff yang sedih kemudian berjanji untuk selalu setia menjaga Goodyear. Setelah itu, Vince mengeluarkan bola Goodyear, dan mereka bermain permainan lempar tangkap. Dia kemudian menyerahkan bola kepada Jeff dan menjelaskan bahwa ini adalah salah satu tahap pertama dalam menciptakan kepercayaan dengan anjing. Keduanya kemudian bersenang-senang sebentar, tiba-tiba Vince mulai batuk darah. Baju putihnya berlumuran darah. Ketika Jeff bertanya apa yang bisa dia bantu,
Vince menjawab bahwa dia sudah melakukannya. Dia kemudian menjabat tangan Jeff, dan mereka berpelukan. Di sini, Jeff terlihat sangat marah, dan ternyata dia juga memiliki emosi. Jeff kemudian membantu Vince masuk ke mobil, membaringkannya di tempat tidur. Goodyear menghibur Vince, sementara Jeff mengemasi barang-barang mereka. Kemudian Vince mengelus punggung sahabat tercintanya, untuk yang terakhir kalinya. Sebelum ia meninggal. Jeff yang ditemani Goodyear kemudian membakar tubuh Vince di atas tumpukan kayu bersama dengan pakaian UV-nya. Setelah mereka selesai berkabung, Jeff melanjutkan rutinitas harian Vince dan memberi makan anjing itu, dan mereka main bola lagi. Bersama Jeff, Goodyear mulai merasa aman dan mulai berubah. Jeff juga merasa bahwa Goodyear sekarang menjadi tanggung jawabnya, dan mereka mulai berangkat lagi. Dia berteman dengan Goodyear, yang akhirnya memeluknya. Ketika akhirnya mereka tiba di jembatan Golden Gate, Jeff membangun tugu peringatan untuk Vince. Di sana, mereka menemukan beberapa pesan dan foto, yang ditinggalkan oleh orang-orang untuk orang yang mereka cintai, memberi tahu kepada mereka, di mana keberadaan mereka saat ini. Ini menyimpulkan bahwa ada banyak orang yang selamat, dengan kemungkinan anggota keluarga mereka bisa bersatu kembali. Jeff menempelkan gambar Vince, Goodyear, dan dirinya sendiri di pagar itu. Kemudian mereka berdua pergi, melanjutkan petualangan mereka, bersama.